Pemerintah mengeluarkan aturan tentang pengangkatan para tenaga honorer menjadi tenaga P3K paruh waktu tanpa seleksi. Kalian kepikiran nggak sih, apa masalah yang sebenarnya akan terjadi? Teman-teman, diskusi tentang tenaga honorer ini sudah sering dibahas mulai dari zaman dulu, teman-teman, di mana para tenaga honorer meminta kepastian tentang penghargaan dari pengabdian mereka untuk negara ini. Akhirnya pada zaman Pak SBY dulu, para tenaga honorer dijanjikan untuk diangkat menjadi ASN. Dan benar saja, pada zaman Pak SBY dulu, banyak para pegawai honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara sesuai janjinya. Akan tetapi seiring bertambahnya waktu, seiring berjalannya waktu, jumlah para tenaga honorer di Indonesia semakin banyak dan semakin meningkat dan membludak. Hal inilah yang menjadi kebingungan bagi negara atau pemerintah, di mana pemerintah bingung. Para pekerja honorer ini mempunyai jasa yang sangat banyak untuk negara. Akan tetapi jumlah mereka sangat banyak, jika mereka diangkat sekaligus menjadi ASN, maka negara akan kewalahan. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, tahun kemarin pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah memutuskan untuk melarang perekrutan pegawai honorer baru. Jadi sejak saat itu sudah tidak ada lagi nih para honorer yang diangkat. Sudah tidak ada lagi perekrutan honorer saat itu. Stop sampai di situ. Terus sudah berapa jumlah honorer sekarang? Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara, pada tahun 2022 ada sekitar 2,3 juta pegawai non-ASN. Dan pada tahun sekarang, tahun 2024, ada sekitar 1,7 juta pegawai non-ASN sisanya, karena ada beberapa yang sudah lulus pada beberapa seleksi. Terus, gimana nasib para honorer tersebut? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tadi, pemerintah akan melakukan penataan non-ASN setidaknya setelat-telatnya pada tahun 2024 akhir atau Desember tahun 2024. Maka pada awal Januari kemarin dikeluarkanlah suatu keputusan dari Menpan RB tentang P3K paruh waktu yang menyatakan bahwa seluruh pegawai honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dengan beberapa ketentuan. Pemerintah bakal mengangkat 100% tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Janji tersebut diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Beberapa ketentuan tersebut, yang pertama, P3K paruh waktu mempunyai status sebagai ASN. Jadi formasi ASN sekarang ada 3, ada PNS, P3K, dan ada tambahan P3K paruh waktu. Dan P3K paruh waktu ini mempunyai fasilitas yang sama dengan ASN lainnya. Ketentuan kedua, ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk bisa diangkatnya dari pegawai honorer menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama, sudah terdata pada Badan Kepegawaian Negara. Yang kedua, mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 tapi tidak lulus. Dan yang ketiga, mengikuti seleksi P3K tapi tidak mendapatkan formasi. Jika para pegawai honorer tidak memenuhi salah satu dari persyaratan tersebut, maka tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu dan terpaksa dirumahkan. Ketentuan ketiga, masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi P3K. Jadi di sini menandakan bahwa adanya jenjang karir dari P3K paruh waktu menuju P3K full time sesuai dengan evaluasi kerja. Dan ketentuan keempat yaitu P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan upah mereka saat menjadi honorer atau bisa lebih tinggi sesuai dengan UMR wilayah setempat. Nah, itulah beberapa ketentuan penting terkait dengan P3K paruh waktu ini. Yang jadi pertanyaan adalah apakah langkah ini sudah tepat, teman-teman? Ada beberapa hal yang bisa menjadi masalah ke depannya jika aturan ini diberlakukan atau dilaksanakan. Yang pertama yaitu akan terjadi PHK massal, teman-teman. Ini akan menjadi salah satu bukti di mana bobroknya sistem administrasi Indonesia, di mana banyak pegawai honorer yang tidak terdaftar pada BKN, padahal mereka sudah mengabdi sudah lama, sudah 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun, tapi tidak terdaftar pada BKN. Dan salah satu syarat diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah terdaftar di BKN. Jadi mereka yang tidak terdaftar terpaksa akan dirumahkan, dan itu jumlahnya sangat banyak. Masalah yang kedua adalah menurunnya kompetensi ASN.
Kita tahu sendiri teman-teman, perbedaan paling penting antara ASN dan non-ASN adalah di bagian kompetensinya, di mana ASN, untuk menjadi ASN, ada beberapa seleksi untuk mengetahui kompetensi dan kelayakan dari pegawai tersebut. Dan jika yang non-ASN ini diangkat secara langsung tanpa adanya seleksi, maka tidak akan ada standar kompetensi pada pegawai ASN yang diangkat tersebut. Hal ini akan berkaitan dengan performa kinerja mereka pada suatu instansi yang akan mereka kerjakan. Masalah yang ketiga yang mungkin akan muncul adalah kesulitan dalam menentukan ranah kerja dari P3K paruh waktu. P3K paruh waktu mempunyai beberapa ketentuan tentang gaji dan jam kerja mereka. Hal tersebut akan menyebabkan suatu instansi akan kebingungan untuk memberikan atau mendelegasikan tugas kepada P3K paruh waktu. Apakah tugas tersebut sesuai dengan gaji atau upah yang diberikan? Apakah pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dalam rentang jam kerja yang sudah ditentukan? Itu akan menjadi kebingungan nantinya. Potensi masalah keempat adalah terjadinya eksploitasi pegawai, teman-teman. Memang gaji dan jam kerja sudah ditentukan pada awal di perjanjian kerja. Tapi standarisasi target dalam perjanjian kerja belum ada ketentuan yang mengaturnya. Yang berarti bisa saja beban kerja pegawai lebih berat dibandingkan gaji dan rentang jam kerja mereka. Dan para pegawai ya cuma bisa nerima-nerima aja karena mereka sangat membutuhkan pekerjaan tersebut dan tidak mau dirumahkan. Dan disinilah akan terjadi eksploitasi pegawai. Terus masalah kelima dan masalah yang mungkin sangat krusial yang akan terjadi yaitu tentang meningkatnya kolusi di berbagai daerah. Buat pegawai honorer yang berada di kota-kota besar mungkin akan sedikit tidak relate, tapi ini akan relate oleh beberapa pegawai yang ada di daerah-daerah terpinggir. Dan mungkin saja ini akan menjadi bencana selanjutnya, di mana para pegawai honorer akan diangkat menjadi P3K dan masuk dalam formasi ASN. Artinya apa? Artinya yaitu kepala daerah mempunyai kuasa terhadap status mereka. Maka praktik kolusi dan gratifikasi tidak akan bisa dihindari. Akan banyak para pegawai yang melakukan gratifikasi, akan banyak pegawai yang mencari muka kepada kepala daerah mereka untuk mengamankan posisi dan jabatan mereka agar tidak dimutasi. Mungkin kalian pernah dengar ada di beberapa wilayah di Indonesia ini di mana ASN menjadi tawanan politik, teman-teman. Di mana saat pilkada, seluruh ASN diwajibkan untuk mendukung kepala daerah yang lagi menjabat agar posisi dan jabatan mereka bisa aman dan tidak dimutasi. Inilah realita yang terjadi, teman-teman. Dan dengan diangkatnya honorer menjadi P3K dan masuk formasi ASN, maka kepala daerah akan lebih berkuasa terhadap mereka dan praktek kolusi akan meningkat.